Ini Tuhan, minyak yang baru atas setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau melimpahkan atas setiap kami. Damai sejahtera-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mau terus menyembah Tuhan. Kami mau terus tinggikan Tuhan. Kami mau terus naikkan doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini, siapapun kami Tuhan, kami merindukan Engkau. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu seperti sungai pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Benar Tuhan, kasih-Mu cukup buat setiap kami. Pagi hari ini, terus taruhkan roh yang menyala-nyala atas setiap kami, yang membangkitkan setiap kami Tuhan. Taruhkan setiap kami di dalam hati kami, untuk kami terus melayani Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini diberkatilah setiap kami yang datang di dalam nama Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau sampaikan Tuhan pagi hari ini. Bukan rutinitas, bukan suatu kebiasaan, tetapi ada hal yang baru yang Tuhan terus bangkitkan atas setiap kami, atas pelayanan, atas keluarga, atas pribadi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang percaya berkata, amin. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan dan yang baru bergabung, dan selamat bergabung pagi hari ini. Kita mau sharing bersama-sama dasar firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa, kita akan bersahabat bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Bagaimana di hari ini Tuhan taruhkan setiap kita, bagaimana kita tetap setia melayani di dalam pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pemberitaan Injil adalah satu amanat agung Tuhan Yesus buat setiap kita. Tentunya kita tahu bahwa amanat agung daripada Tuhan adalah satu perintah
bukan lagi sebagai angan-angan atau kerinduan. Sekali lagi bahwa amanat agung adalah eh, satu perintah, yaitu perintah buat setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Tentunya ini berbicara gereja Tuhan, setiap kita punya tanggung jawab, yaitu untuk pemberitaan Injil. Ya, kalau di dalam Matius 28 dikatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku, ya, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, tentunya kita juga harus uh, mengajari mereka, kita harus menjadikan mereka murid Kristus. Bapak Ibu Saudara, uh, gereja tanpa misi adalah gereja yang mati. Tentunya ini menjadi uh, perintah. Gereja tanpa misi, gereja tanpa pemberitaan Injil adalah gereja yang mati. Ya, kalau tanpa pemberitaan Injil, tanpa misi, tentunya gereja mengalami stagnan, bahkan akan mengalami satu kemunduran, lama-kelamaan akan menjadi mati. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita akan belajar, kita akan diingatkan kembali, tentunya ini juga menjadi eh, kerinduan buat setiap kita untuk kita terus menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pemberitaan Injil, setia melayani dalam pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara, kita buka di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, satu ayat, yaitu 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kedua. Saya mau bacakan untuk setiap kita. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman ini adalah nasihat Rasul Paulus. Ya, tentunya ini menjadikan motivasi atau menjadikan satu kerinduan buat setiap kita, bahwa kapan kita harus memberitakan firman Tuhan. Rasul Paulus menyatakan dan menekankan bahwa siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Artinya setiap saat kita harus memberitakan Injil. Kita harus memberitakan kabar baik, kita harus memberitakan kabar keselamatan itu kepada banyak orang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau di dunia modern ini, saat ini tentunya pemberitaan Injil buat kita, pelayan-pelayan Tuhan, tentunya lebih kreatif ya. Kita dituntut lebih kreatif dalam pemberitaan Injil. Di dunia modern ini kita bisa mengerjakannya mungkin melalui sosial media, kita melalui internet, ya, kita bisa memberitakan Injil melalui musik, lagu, ataupun kita banyak hal di dunia modern ini kita memberitakan Injil. Itu baik melalui profesi kita, melalui pekerjaan kita, melalui studi, atau banyak hal. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tentunya membawa satu kreativitas. Ya, hari-hari ini kalau kita boleh saksikan, ada banyak orang yang datang kepada Tuhan,
Ada banyak orang yang mendengar berita keselamatan itu melalui musik, melalui lagu, atau melalui status di media sosial kita mungkin. Ya, melalui YouTube, melalui Facebook, IG kita, atau yang lain-lainnya. Tentunya ini memotivasi buat setiap kita, artinya tanpa batas kita bisa melakukannya setiap waktu, setiap saat, bahwa kita bisa menyatakan kasih Kristus itu kepada dunia melalui internet. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mau tidak mau kita harus dituntut untuk memberitakannya. Terus Rasul Paulus mengatakan, menekankan buat setiap kita harus memberitakan uh, di dalam setiap saat, baik di dalam keadaan yang kurang baik atau tidak baik, atau di dalam keadaan yang baik. Artinya kita harus siap sedia. Saudara, kasih Tuhan, bahwa kita gereja Tuhan, pemberitaan Injil yang sangat kreatif itu membawa tantangan buat setiap kita. Tentunya di dalam pemberitaan Injil tidaklah mudah, tentunya ada tantangan, ada kesulitan, tetapi percayalah, bukan karena kekuatan kita, bukan karena fasih lidah kita, ataupun bukan karena pengalaman kita, bahwa orang datang kepada Tuhan, orang mengalami pertobatan, itu karena Tuhan, karena pekerjaan Roh Kudus. Amin ya. Karena bagian kita hanya memberitakan, bagian kita hanya menceritakan kabar baik kepada semua orang. Untuk masalah bertobat, orang mengalami Tuhan, orang datang kepada Tuhan, itu bagian Roh Kudus, bagian Tuhan untuk datang, untuk mengalaminya. Itu bagian Roh Kudus, bagian Tuhan sendiri. Bagian kita hanya memartakan, memberitakan kabar baik itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini kami percaya ketika kita di dalam hati kita, dalam kehidupan kita punya kerinduan yang besar untuk memberitakan Injil, untuk mengabarkan kasih Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan kemudahan. Tuhan pasti memberikan solusi. Tuhan pasti akan bahkan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dalam pemberitaan Injil. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau secara manusia, secara daging, ya, mungkin keraguan itu ada, mungkin ketakutan itu ada, kekhawatiran itu ada. Tetapi percayalah, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menyerahkan itu kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan mengerjakan. Bahkan Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan jalan keluar, bagaimana kita akan memberitakan, ataupun cara kita memberitakan Injil. Inilah waktunya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita terus, jangan patah semangat, kita terus memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan di banyak hal, ya, mungkin melalui hal yang sederhana, melalui keluarga-keluarga kita yang belum bertobat, orang-orang terdekat kita yang belum mengalami Tuhan, kekasih-kekasih kita, keluarga kita, itu kita memulainya melalui teman kita, teman dekat kita, melalui mungkin lingkungan kita, memulai hal yang sederhana. Kita akan terus bergerak memberitakan Injil. Tentunya yang tidak terbatas hari-hari ini di dunia modern adalah melalui sosial media,
melalui internet. Kita akan terus lakukan. Dan saya percaya hari ini saya mendengar kita sudah menuai, kita sudah mulai menuai bagaimana apa yang kita tabur di sosial media, di internet. Ada banyak nantinya jiwa-jiwa datang dan mendengar, melihat, yang mungkin melalui kesaksian kita, melalui penyembahan. Tentunya ini akan terus membuat semangat buat kita semua. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, inilah hatinya Tuhan hari-hari ini. Inilah hatinya Tuhan, bagaimana jiwa-jiwa itu terus diselamatkan, bagaimana jiwa-jiwa itu boleh datang kepada Tuhan. Inilah hatinya Tuhan, hati Bapa. Bagaimana jiwa-jiwa itu akan terus datang kepada Tuhan. Satu firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup untuk pagi hari ini, saya mau bacakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-11. Saya membacakan untuk setiap kita, Roma pasal yang ke-12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Ini untuk memotivasi setiap kita. Kita terus melayani Tuhan melalui pemberitaan Injil. Amin. Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan, sebelum kita berdoa bersama-sama pagi hari ini, saya akan bagi ya